Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur Nusantara yang saat ini lagi menikmati semua aktivitas ya. Semoga saat ini kita selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, dan tentunya ketenteraman lahir batin dunia akhirat, dan selalu diberi limpahan rezeki yang luar biasa sehingga kita bisa untuk selalu belajar untuk bersyukur tentunya. Konco-konco, dulur-dulur, kita berjumpa di Widijowo Channel. Saat ini kita bersama dengan suasana yang semoga aja suasana bulan-bulan Desember seperti ini menjadikan kita lebih bersemangat lagi ya, karena menjelang tahun baru ini pasti sudah persiapan untuk melakukan suatu rencana-rencana baru yang lebih baik lagi. Di kesempatan saat ini memang kita membawakan tema yang seperti biasa adalah filosofi dan tauruh juga, supaya kita bisa bertukar pengalaman juga, kita bisa jagungan bareng, ngobrol bareng ya konco-konco dulur-dulur. Dalam suatu perjalanan setiap harinya kita memang banyak sekali hal-hal yang harus kita lalui, hal-hal yang harus kita jalani, tapi dalam setiap perjalanan itu pasti ada yang namanya tantangan atau hambatan. Kadang juga akan mengalami yang namanya kejenuhan ya. Tapi ketika kita tetap mengontrol semangat kita untuk tetap fokus pada satu tujuan, pasti semuanya akan berjalan lebih baik gitu ya. Karena terkadang memang hidup itu memang ada dua sisi yang selalu beriringan ya. Kalau ada siang ya pasti ada malam. Kalau ada manis ya pasti ada pahit gitu ya. Ada kesusahan juga ada kebahagiaan seperti itu. Tapi ada satu pertanyaan teman-teman, bahwa sebenarnya apa sih ukuran kebahagiaan itu, dan apa sebenarnya yang membuat kita itu terkadang bisa susah, bisa sedih. Nah, ini kan masalah rasa ya teman-teman, rasa yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita menggunakannya sebagai dasar bahwa hal yang utama itu adalah suatu keyakinan ya. Kalau kita melihat leluhur-leluhur dulu, atau katakanlah para wali itu kan ada satu sifat yang dimana tidak dimiliki oleh orang-orang lain atau orang biasa ya. Wali itu salah satu sifatnya yaitu tidak pernah susah dan tidak pernah takut, seperti itu. Kenapa? Karena para wali atau leluhur-leluhur kita yang dulu menjalani hidup dengan keberanian, dengan kebahagiaan itu karena ada satu, yaitu keyakinan kepada Sang Pencipta, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya memang ukuran keyakinan itu pada dua hal itu, yaitu rasa susah dan rasa takut itu ya. Karena itu sebagai tolak ukur atau bisa mengukur keyakinan kita bahwa sebenarnya memang ketika keyakinan kita kepada Sang Pencipta, ketika kita tahu bahwa Sang Pencipta itu adalah yang mengatur segalanya ya, yang mengatur segalanya, bahkan rezeki, jodoh, dan mati itu kan sudah diatur, dan bunga susah atau suka duka itu juga sudah diatur. Tapi ketika kita lupa akan hal itu, keyakinan kita kendor akan hal itu, pasti akan memunculkan suatu gejolak dalam batin kita, yaitu
bisikan-bisikan akan muncul, sehingga akan mewujudkan suatu keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan, karena itu hadir ketika kita itu lupa atau mengingat pada suatu keyakinan kita bahwa yang menciptakan kita itu adalah bisa mengatur segalanya, bahkan sebagai suatu ujian, juga sebagai suatu pemberian seperti itu. Kita lupa sehingga akan muncul yang namanya ketakutan, yang namanya kesusahan itu akan muncul begitu saja. Kalau kita melihat bahwa ada satu keterangan bahwa eling lan waspada atau mengingat Sang Pencipta itu adalah bisa menenteramkan hati, seperti itu. Jadi memang tolak ukur keyakinan kita itu salah satunya yaitu rasa kita. Ada satu pertanyaan ketika kita bertemu dengan seorang guru atau seorang tokoh, kadang ada pertanyaan, apa yang kamu rasakan? Bukan tentang bagaimana kehidupanmu, enggak gitu. Kadang ada seorang guru itu bertanya, apa yang kamu rasakan? Seperti itu. Karena ilmu rasa itu memang saat ini memang kelihatannya agak langka gitu ya. Karena belajar ilmu rasa itu kan memang harus dipraktekkan. Sebagai contoh gini aja, kalau kita mau merasakan yang namanya manisnya gula, kita nggak akan bisa merasakan manisnya gula kalau kita tidak mencicipinya ya. Atau ada kalanya kita cuma mendengar sesuatu tapi kita nggak bisa merasakannya kalau kita nggak praktek gitu ya. Kalau kita mau merasakan pahit ya harus minum jamu. Kalau kita mau merasakan manis ya coba mencicipi gula gitu ya, supaya kita tahu benar-benar rasanya. Kalau ada pertanyaan, apa yang Anda rasakan? Seperti itu. Mungkin ada satu jawaban ketika saya merasa susah, saya merasa takut, seperti itu ya. Tapi ketika Anda punya rasa bahagia, ada rasa keberanian untuk menghadapi kenyataan, itu adalah suatu ukuran ketika Anda, keyakinan Anda bertambah bahwa Sang Pencipta itu adalah zat yang welas asih, memberi kasih sayang, dan apapun yang kita diberikan pada kita itu pasti ada sesuatu yang terbaik, ada hikmah-hikmah yang bisa kita rasakan, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada rekan atau saudara kita yang bertanya ukurannya keyakinan itu diantaranya apa ya, diantaranya tentang rasa itu ya. Ketika kita merasa susah, ketika kita merasa sangat takut dengan sesuatu, itu artinya kemungkinan besar keyakinan kita itu sedang melemah gitu ya. Tapi ketika Anda merasa bahagia, Anda merasa berani menghadapi kehidupan atau kenyataan, itu suatu indikasi atau tanda bahwa kita itu yakin dengan Sang Pencipta yang begitu welas asih atau kasih sayang kepada kita, seperti itu. Memang kalau kita ingin belajar, memang setiap saat ya memang belajar, karena kadang kita lupa pada suatu yang namanya nikmat-nikmat ya. Kadang orang susah itu karena lupa dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita begitu banyak, begitu besar, setiap saat, setiap detik. Contohnya saja tentang napas ya. Napas itu sebenarnya adalah suatu nikmat, karena setiap saat kita kan bisa menikmati nafas itu. Padahal kalau seperti konten sebelumnya kita akan membahasnya bahwa manusia itu membutuhkan sekitar 500 liter oksigen ya. Padahal kalau kita mau hitung-hitung itu 1 liter itu kalau kita beli kan sekitar 25.000 ya. Kalau dikali-kali sudah ketemu
hampir 13 juta lebih gitu ya. Padahal itu kan gratis diberikan kepada kita, dan itu tandanya bahwa kita itu sehat. Tapi kita selalu menilai bahwa kadang-kadang itu yang namanya rezeki itu harus berupa uang. Tapi kan enggak ya, rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa kita rukun bersama keluarga, kita rukun bersama saudara, kita rukun sama tetangga. Itu adalah suatu bentuk rezeki yang besar yang diberikan kepada kita. Tapi terkadang nikmat-nikmat seperti itu seringkali kita lupakan karena kita dengan kesibukan kita gitu ya, lupa dengan hal-hal seperti itu. Maka kadang-kadang hal seperti ingat pada atau menghitung-hitung nikmat itu adalah salah satu cara kita supaya kita bisa belajar untuk bersyukur, sehingga ketika kita bersyukur akan hadir yang namanya kebahagiaan seperti itu. Jadi semoga aja nanti kita bisa belajar untuk selalu bisa bersyukur, sehingga kita nanti benar-benar bisa bersyukur ya. Tapi kalau kita mau menghitung-hitung, memang nikmat Sang Pencipta pada kita itu karena terlalu banyaknya nggak bisa kita hitung ya. Sebenarnya nggak bisa kita hitung, karena pikiran dan kemampuan kita pun kayaknya nggak mampu untuk menghitung nikmat Tuhan, itu nggak akan mampu. Tapi ketika kita mencoba untuk mengatakan syukur ya, kita diringkes saja itu ya. Gimana caranya ngeringkes syukur itu ya, ketika kita ingat pada nikmat ya, alhamdulillah, terima kasih telah diberikan nikmat saat ini, sebelum saat ini, dan setelah saat ini. Nah, itu sudah mencakup semua nikmat supaya kita bisa mensyukuri semua nikmat yang maha kuasa itu dengan cara seperti itu ya. Kalau kita menghitung satu nggak mungkin bisa, nggak akan mungkin bisa kita menghitung-hitung, karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga belajar untuk selalu bersyukur itu adalah satu cara supaya kita nanti bisa menjadi orang-orang yang bersyukur gitu ya. Ya sama, saya pun juga belajar seperti itu. Anda pun juga kalau mau menjadi orang yang bersyukur juga harus belajar untuk bersyukur, karena syukur itu adalah salah satu kunci agar kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan sejati seperti itu. Dan kalau kita belajar tentang ilmu kawar roh itu memang butuh satunya yang namanya proses ya. Nggak ada orang yang ujuk-ujuk ya, atau tiba-tiba langsung bisa, itu nggak ada, karena segala sesuatu itu kan butuh proses, butuh waktu ya. Dan pengalaman hidup orang itu kan berbeda, nggak bisa kita menilai seseorang dengan sudut pandang kita sendiri, nggak bisa, karena bagian orang itu kan sendiri-sendiri. Masalah rezeki itu kan juga sendiri, masalah jodoh, masalah kehidupan kita masing-masing punya takdirnya sendiri. Kadang kalau kita nggak mau memahami bahwa segala sesuatu itu sudah ada bagiannya, kadang kita akan muncul yang namanya rasa iri, muncul rasa iri, rasa dengki, akhirnya akan munculkan rasa hasut, sehingga kita sendiri yang rugi kalau kita menuruti rasa-rasa seperti rasa iri, rasa dengki, rasa hasut. Kita sendiri menyiksa atau menzolimi rasa kita sendiri. Ya sangat disayangkan seperti itu. Tapi yang namanya juga kita manusia yang ditempati oleh nafsu, kadang-kadang hal-hal seperti itu tidak kita sadari. Kadang kita perlu teman, kita perlu guru yang mengingatkan kita bahwa kita harus selalu untuk mengingat pada Sang Pencipta dan selalu belajar untuk bisa menempatkan
rasa atau belajar untuk selalu bersyukur seperti itu. Baik teman-teman, di kesempatan saat ini mungkin saya cuma bisa ngobrol bareng dengan Anda karena ada satu pertanyaan, apa sih sebenarnya ukuran keyakinan kita kepada Tuhan itu, salah satunya diantaranya itu apa? Yaitu tentang rasa kita ya. Ketika rasa kita itu, keyakinan kita itu pada Sang Kuasa itu bagus atau persenannya meningkat, itu biasanya orangnya akan bahagia dan akan berani untuk menghadapi kenyataan. Tapi ketika keyakinan kita itu melemah, biasanya akan muncul yang namanya kesusahan tanpa sebab ya, dan juga ketakutan, bisikan ketakutan untuk menghadapi kenyataan besok nanti seperti apa, seperti itu ya. Dan semoga sekilas tentang rasa ini bisa menjadikan kita lebih punya perbandingan atau cara supaya kita itu bisa belajar untuk bahagia, bisa belajar untuk berani untuk menghadapi yang namanya kehidupan seperti itu. Sebagaimana pagi, siang, dan malam selalu berputar, dan seperti itu memang kehidupannya. Selalu roda kehidupan itu akan selalu berputar, tapi ada satu yang tetap kokoh dan tak akan berubah, yaitu kebesaran yang maha kuasa. Tidak akan berubah dengan perputaran kehidupan ini. Gak akan pengaruh pada kebesarannya, gak akan pengaruh untuk merubah keyakinan kita bahwa Tuhan itu adalah maha segala-galanya, maha mengatur, dan maha agung, maha besar. Pokoknya seperti itu ya. Dan semoga kita selalu diberi kebahagiaan, ketentraman, dan selalu diberi kesempatan untuk selalu belajar, untuk selalu bersyukur kepada apa yang diberikan kepada kita saat ini, sebelum saat ini, dan setelah saat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.